Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwan di channel ya guys. Channel yang membahas tutorial, tips, dan trik elektronik. Nah guys, di kesempatan ini saya akan review kembali guys. Ini side by side water dispenser merek Samsung. Ini berkapasitas 676 liter ya guys ya, dengan tipe RS64R5141B4. Ini berwarna black. Nah, tampilannya seperti ini guys ya. Ini untuk estimasi harga berkisar dari 18 juta sampai 19 juta ya guys. Nah, untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya. Nah guys, bentuk dari kulkasnya seperti ini guys, side by side water dispenser. Jadi apa itu side by side? Jadi untuk yang sebelah kiri, yang ini guys ya, itu freezer semua guys. Nah untuk yang sebelah kanan itu fridge semua atau refrigerator semua, pendingin biasa. Nah guys, sebelum melanjutkan reviewnya, saya akan berbagi tips ya guys ya. Berbagi tips ketika lemari es ini datang di rumah, itu alangkah baiknya didiamkan dulu minimal 4-6 jam ya guys ya. Itu kenapa? Karena dalam perjalanan si oli kompresor itu berguncang, ditakutkan itu ketika langsung dicolokkan tidak dingin ya guys ya. Jadi didiamkan dulu minimal 4-6 jam. Dan juga untuk sisi-sisinya, sisi kanan, sisi kiri maupun belakang, atas itu harus dikasih space ya guys ya. Itu minimal 10 cm. Jadi supaya hawa sirkulasinya tetap terjaga. Nah guys, itu tips dari saya tentang lemari es ini guys. Bukan dari lemari es Samsung saja guys ya. Jadi semua lemari es itu wajib didiamkan dulu kurang lebih 4-6 jam sebelum dicolokkan ke stop kontak atau listrik. Nah guys, kita lanjut reviewnya. Ini dari tampilan depannya terdapat list ya guys ya. Ini menambah interior lebih cakep ya guys ya. Nah, ini berwarna black atau hitam. Nah, ini bagian sebelah kirinya itu terdapat dispenser. Nah, ini dispensernya ada 3 indikator guys, yaitu water air dingin, cube es, es yang kotak-kotak, atau enggak crush ice, es yang pecah atau yang lembut ya guys ya. Jadi bila mana kita ingin membutuhkan air dingin, kita pencet ini water, baru tekan panelnya seperti ini guys. Nah sampai bunyi klek ini, nanti si air dingin turun di botol ini ya guys ya. Nah ini kapasitas ruangannya juga lumayan besar, jadi kita memasukkan botol atau mug itu bisa leluasa guys ya, bisa untuk kapasitas besar. Nah bila mana kita ingin mengeluarkan es batu yang kotak-kotak, kita tinggal pencet cube aja, baru nanti kita tekan bagian panelnya. Atau enggak kita ingin yang es pecah atau es yang lembut, kita pencet crush ice, tinggal tekan panelnya, lalu es yang pecah akan turun ke bawah. Nah guys, kita buka bagian bagian refrigeratornya guys. Nah bentuknya seperti ini. Ini bagian pendingin biasanya guys ya. Nah bentuknya seperti ini guys, sangat bagus sekali. Ini enggak ada bunga es ya guys ya. Nah kita bagian dalam dulu guys. Nah ini bagian dalamnya sudah menggunakan metal cooling. Ini sangat bagus sekali guys ya. Nah pada umumnya lemari es lain itu bukan metal cooling, melainkan masih plastik guys ya. Nah untuk tipe ini, lemari es Samsung ini sudah menggunakan metal cooling, jadi mempertahankan suhu dingin agar suhu di dalam lemari es ini tetap terjaga tentunya guys. Oke.
Nah, bagian lampunya juga ini lampunya sudah menggunakan lampu LED. Ini lebih terang, berwarna putih dan tentunya tidak panas. Dan ditaruhnya di depan atas ya guys ya. Jadi bisa menerangi seluruh ruangan si refrigerator ini guys. Nah, untuk pendinginannya juga lemari es ini sudah menggunakan all around cooling, jadi dinginnya lebih merata. Nah, ini material raknya sudah menggunakan rak tempered glass, jadi lebih kuat, bisa menahan beban kurang lebih 100 kg ya guys ya. Nah guys, ini sudah terdapat rak botol, jadi bila mana kita punya botol, botol-botol seperti wine atau botol-botol ingin ditaruh di rak sini, ini bisa guys ya. Ini terdapat rak besi botol. Nah ini sama guys, rak tempered glass. Rak tempered glass ada raknya ada berapa guys ya? 1, 2, 3. Nah rak tempered glass ini itu tidak bisa di adjustable guys ya, karena tidak ada si rel yang terpasang di sini guys. Jadi mesti satu bagian atau satu ukuran. Nah ini spesifikasi dari lemari es Samsung ini guys. Tipenya atau modelnya RS64R5141B4. Untuk kapasitas kotornya 676 liter, untuk kapasitas penyimpanannya atau kapasitas bersihnya di 617 liter. Nah ini guys, ada dimensinya, panjang kali lebar kali tinggi 912 716 1780 mm ya guys ya. Ini dimensinya. Nah arus listriknya 2 ampere. Ini untuk jenis refrigerannya sudah menggunakan R600A ya guys ya. Selanjutnya guys, ini dari panelnya. Panelnya sudah menggunakan hidden panel, jadi tersembunyi guys ya. Jangan takut dipencet-pencet oleh anak kecil. Nah ini tersembunyi ada di dalam lemari es. Nah ini panelnya terdapat fridge, power tool, pencet 3 detik, vacation pencet 3 detik, freeze atau power freeze pencet 3 detik. Nah ini ice maker, door alarm, dan lock. Nah ini power fridge-nya bisa kita atur, bisa 2 derajat atau enggak ini power cool. Jadi bila mana kita pengen lebih cepat suhu dinginnya di fridge, ini kita tinggal pencet fridge aja selama 3 detik ya guys ya. Nah ini vacation. Vacation ini fungsinya bila mana kita ingin ditinggal pergi lemari es ini, tidak buka tutup lemari es ini, atau enggak ditinggal mudik ya guys ya. Dan tentunya dengan waktu yang tidak lama ya guys ya. Ini bisa mode vacation, dipencet selama 3 detik guys. Nah ini ada mode freezer. Mode freezernya kita bisa suhunya bisa minus 19 atau minus 17, tergantung sesuai keinginan kita guys ya. Dan ini ada namanya power freeze. Jadi bila mana kita ingin membekukan si freezer, pengen lebih cepat, kita bisa pencet freeze selama 3 detik, nanti akan muncul power freeze ya guys ya. Nah ini kita ingin mengaktifkan ice makernya, kita tinggal pencet aja guys ice maker. Dan ini ada door alarm. Nah guys, ini door alarm guys ya. Jadi door alarm ini ketika pintu lemari es terbuka lebih lama, ini akan menyala door alarmnya guys. Jadi untuk peringatan supaya si pintu kulkas ini akan selalu tertutup ya guys. Dan terdapat ada lock. Lock ini berfungsi untuk bila mana di rumah kita terdapat anak kecil yang aktif, sering pencet-pencet tombol ini guys. Nah atau pengaturan suhu ini. Ini untuk menguncinya yaitu tinggal tekan lock selama 3 detik guys. Nanti di sini ada tanda gambar gembok terkunci. Jadi itu akan berfungsi untuk mengelok atau mengunci si tombol-tombol yang ada di sini guys ya.
tombol ice maker, door alarm, freezer, vacation maupun fridge. Nah, untuk membuka si gembok atau locknya kembali itu tinggal pencet lock lagi aja guys selama 3 detik sampai gambar gemboknya menghilang. Nah, seperti itu guys. Selanjutnya, nah ini terdapat isi water supply atau water tank dari lemari es Samsung ini guys. Ini kapasitasnya sangat banyak, yaitu 4,5 liter. Jadi untuk supply air dingin, cube ice maupun crush ice ya guys ya. Seperti itu. Ini nanti untuk wadahnya di sini guys, tempat airnya yaitu isi water supply. Ini untuk mengisinya kita tinggal tarik aja guys. Nanti ininya akan kebuka. Berhubung ini masih di lakban, jadi saya agak kesulitan untuk menariknya guys. Oke, selanjutnya, nah ini metal cooling untuk mempertahankan suhu yang ada di dalam guys ya. Untuk supaya si makanan dan minuman serta buah-buahan yang ada di dalam sini itu suhunya akan terjaga. Selanjutnya guys, ini ada namanya rak temper glass. Rak temper glass ini tentunya lebih kuat, lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan rak plastik biasa ya guys. Ini rak temper glass sampai ke bawah rak temper glass guys. Nah, selanjutnya guys, ini ada rak wine rak ya guys. Jadi bila mana kita ada di luar negeri, ini bisa buat botol-botol wine. Dan berhubung kita di negara tercinta kita ini Indonesia, kita ini bisa menaruh sirup-sirup yang ada di kulkas ini guys. Ini bisa ya guys ya, wadah-wadah sirup pemanis guys. Lanjut ke bawah guys, ini terdapat deodorant filter. Jadi untuk filtrasi anti bau yang menyengat guys ya, supaya si sirkulasi udara yang ada di dalam lemari es ini akan tetap bersih guys ya, dan tidak ada bau bercampur tentunya guys. Nah, dari segi kapasitas rak sayuran dan buah-buahannya juga ini sangat luas sekali, sehingga untuk menaruh sayuran dan buah-buahan itu bisa jauh lebih banyak guys. Nah ini, nah benefitnya apa ketika kita mempunyai tempat yang lebih luas dibanding tempat yang lebih sempit. Nah, selain kesegaran, tentunya kita bisa menempatkan sayuran dan buah-buahan nggak akan cepat benyek ya guys ya, benyek atau lembek karena terlalu berhempitan dan terlalu bertumpukan satu sama lainnya guys ya. Ini benefit dari penyimpanan yang lebih besar ya guys ya. Seperti itu guys. Nah, dari rak-rakannya guys, ini rak-rakannya pakai rak kokoh guys, kokoh banget ini guys. Dari bawah ke atas ini bisa buat botol-botol besar ya guys ya. Nah ini sangat besar-besar sekali guys. Nah ini tempat telur. Jadi bila mana kita ingin menaruh telur di lemari es ini ada tempatnya guys. Ada tempat telur ya guys ya. Oke, kita ke bagian freezer. Nah, ini bentuk freezernya guys. Freezernya dari atas sampai bawah freezer semua guys ya. Ini penyimpanan buat pembekuan. Jadi ini nggak ada bunga es atau no frost guys ya. Nah, fiturnya juga sudah metal cooling, jadi menjaga kelembaban dan pendinginan
lebih terjaga guys. Ini metal cooling dan raknya sudah menggunakan rak tempered glass, dan lampunya sudah menggunakan lampu LED. Jadi lampunya juga ada di depan atas untuk menerangin setiap ruangan kulkas ini guys, supaya ruangan kulkas ini tidak gelap ketika isi kulkas ini penuh tentunya guys. Nah, ini rak tempered glass, rak tempered glass, rak tempered glass, rak tempered glass. Nah, ini buat ikan dan daging ya guys ya, ikan dan daging. Ini juga sangat besar sekali dan sangat luas guys, ikan dan daging. Nah, selain itu juga ini tempat untuk membuat es batunya guys. Nah, ini guys, ini tidak usah diapa-apain guys ya. Ini buat tempat es batunya. Nah, ini to remove the ice bucket. Ini ada tata caranya membuka untuk membersihkan si tempat pembuat es batu ini guys. Jadi saya saranin sih tidak usah dibuka lagi guys ya. Nah, ini buat untuk rak-rak di pintunya si freezer ini ada guys, ada dua. Jadi barangkali buat sosis atau tempat-tempat buat yang lain ini bisa guys. Oke guys, itu dia review singkat dari saya tentang lemari es Samsung ini guys. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini, silakan atau boleh tulis di kolom komentar guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, mohon bantu subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video dari saya selanjutnya. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.